Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga kita semua tetap berada dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibnu Syukron Halid. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2018 0430 185. Ya, teman-teman sekalian, saya dalam hal ini untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada saya dari mata kuliah Keuangan Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan perhitungan kurs valuta asing. Yuk, kita ke next slide. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah judul dari uh, presentasi yang akan saya sampaikan nanti. Ini adalah pengertian dan perhitungan kurs valuta asing. Ya, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke dalam pengertian dan definisinya. Pengertian kurs valuta asing secara sederhana, kurs mata uang asing atau bisa disebut sebagai kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dari dua negara yang berbeda. Kurs adalah nilai suatu mata uang yang dipertukarkan dengan mata uang lain. Artinya, nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Artinya, kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lain. Artinya, di dalam kurs ini ketika orang yang ingin memperjualbelikan atau ingin menukarkan jenis mata uangnya sendiri dengan mata uang dari negara lain, maka di situ akan muncul perbandingan harga dari mata uang yang akan ditukarkan, mata uangnya sendiri dengan mata uang yang akan ditukarkan dari mata uang asing tersebut dari negara lain. Ya, di sini ada contoh perhitungan kurs yang telah saya berikan. Ada yang pertama euro dan dolar. Nah, untuk euro di sini ada permisalan kurs euro per USD 1,20. Artinya, untuk 1 euro sebanding dengan 1,20 dolar Amerika. Jadi untuk membeli 1 euro itu harus ditukarkan dengan 1,20 dolar Amerika. Atau bisa dibilang juga itu adalah biayanya. Seperti itu. Nah, untuk kebalikannya di dalam dolar ada permisalan. Kurs USD per euro 0,84. Artinya untuk 1 dolar atau 1 USD sebanding dengan 0,84 euro. Seperti itu. Nah, itu untuk contoh perhitungan kurs. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam kurs rate atau spot rate. Nah, kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut sebagai kurs spot atau spot rate. Kurs memiliki dua nilai yaitu kurs beli atau bid rate atau buying rate dan kurs jual atau ask rate atau selling rate. Nah, teman-teman, kurs rate ini adalah rate yang diberikan atau yang muncul yang berlaku dalam pasar pasar eh, pasar yang memperjualbelikan mata uang dan itu ditetapkan
Nah, pada saat terjadi pertukaran mata uang, maka ada nilai yang muncul dalam pertukaran tersebut. Semisal ketika dalam menukarkan rupiah ke ringgit, ada nilai yang muncul, sejumlah nilai yang muncul dari rupiah tersebut untuk, dan itu menjadi biaya yang harus ditukarkan dalam menukar sejumlah ringgit yang ingin ditukarkan oleh nasabah tersebut atau oleh orang yang ingin membeli mata uang ringgit tersebut. Makanya juga pengertian kurs beli ini dan kurs beli dan jual ini selalu dilihat dari pihak bank, dealer, atau pedagang mata uang asing. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke contoh kurs spot rate. Jadi kurs spot rate itu adalah nilai tukar atau nilai kurs mata uang asing yang pada saat itu terjadi transaksi tersebut. Berbeda dengan kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat transaksi yang akan dilaksanakan. Jika misalnya transaksi akan dilaksanakan besok dan sudah berjanji hari ini, maka itu termasuk dalam kurs forward. Masih bisa berlaku harga yang di hari itu di hari esok. Seperti itu. Itu namanya kurs forward. Dan ini adalah kurs spot rate, harga yang hanya berlaku untuk transaksi pada saat hari itu saja. Nah, di sini ada contoh. Misal, nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli euro per USD 1,3000 dan kurs jual euro per USD 1,3005. Maka, bank akan membuat quotation kepada nasabah dalam bentuk euro per USD 1,3000 per 1,3005. Artinya, Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah dengan harga USD 1,3000. Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga USD 1,3005. Nah, nasabah akan membeli 1 euro dari Bank X dengan harga USD 1,3005. Nah, nasabah akan menjual 1 euro ke Bank X dengan harga USD 1,3000. Biasanya lebih singkatnya lagi pada pasar antar bank itu ditulis seperti euro per USD 1,3 ribu per 05. Singkatnya seperti itu supaya lebih tidak tidak menggunakan atau terlalu banyak menulis quotation seperti itu. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian definisi spread, kurs valuta asing. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli ini disebut sebagai spread. Ini adalah kaidah dasar dari perdagangan. Spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer atau pedagang mata uang asing yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Jadi ya bisa kita ketahui bersama ya teman-teman dari pengertian sudah saya bacakan tadi, spread ini adalah biaya yang biasanya ditambahkan oleh bank ketika kita sebagai nasabah ingin menukarkan uang kita dengan mata uang asing di money changer. Ini sudah ditambahkan ke dalam biaya yang ketika kita bertransaksi untuk menukarkan mata uang kita dengan mata uang asing tujuan kita. Seperti itu. Dan ini biasanya diambil oleh bank, diambil oleh dealer, dan pedagang mata uang asing sebagai keuntungan bagi mereka. Karena bisa dibilang ini sebagai uang jasa juga, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke kutipan kurs mata uang asing. Perlu kita
ketahui bersama ya, kutipan ini atau yang dalam bahasa Inggrisnya ini quotation itu adalah sejenis seperti catatan yang diberikan oleh pihak bank kepada kita ketika kita melakukan transaksi penukaran mata uang domestik ke mata uang asing atau sebaliknya seperti itu. Nah, ini seperti buku tabungan gitu ya. Buku tabungan yang di dalamnya isinya kita eh, hasil transaksi kita dari uang sejumlah mata uang domestik ini yang ditukarkan ke mata uang sejumlah mata uang asing seperti itu. Nah, di sini ada jenis pertama yaitu direct quotation. Direct quotation ini menunjuk satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Misalnya Rp12.000 Indonesia per $1 Amerika. Ini dituliskan dalam bentuk Rp12.000 per $1 atau IDR 12.000 per USD 1 dolar Amerika atau $1 Amerika sama dengan Rp12.000 Indonesia dan seterusnya. Nah, di sini juga ada yang namanya indirect quotation. Indirect quotation ini menunjuk satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing atau domestik. Misal, Rp12.000 Indonesia sama dengan 1 bagi 1 per 12.000 sama dengan 0,000083 dolar Amerika. Maka penulisan indirect quotation-nya adalah 0,000083 dolar Amerika per 1 rupiah Indonesia. Atau dolar atau 0,000083 dolar per 1 rupiah dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis quotation yang terakhir yaitu European and American quotation. Yang pertama di sini ada European quotation. European quotation menyatakan satu unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Misal, untuk 110,00 yen Jepang per 1 dolar Amerika, itu dituliskan dalam bentuk 110,00 yen per 1 dolar atau JPY atau 110,00 JPY per 1 USD dolar Amerika dan seterusnya. Dan di sini juga ada yang terakhir, ada American quotation. Nah, di sini American quotation menyatakan satu unit mata uang asing dengan unit mata uang dolar Amerika. Misal, untuk 1,3900 dolar Amerika per 1 euro itu dituliskan dalam bentuk 1,3900 dolar per 1 euro atau 1,3900 USD per 1 euro dan seterusnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat yang lainnya. Ini adalah jenis-jenisnya saja cara penulisannya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila memang masih terdapat banyak kesalahan di dalam presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi karena memang saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan juga saya ingin menyampaikan tambahan kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya kali ini. Jika teman-teman sekalian masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang prodi saya, prodi Ilmu Ekonomi khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman dapat mengunjungi website kami di economicsfeb.umy.ac.id atau juga di website ekonomi internasional kami di ipif.umy.ac.id. Di sini juga tertera akun Instagram kami dan juga nomor WA yang dapat dihubungi oleh teman-teman sekalian dan juga ada alamat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jika teman-teman sekalian ingin berkunjung secara langsung.
Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Mari kita tutup bersama dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, summa astaghfirukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.